Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di babul muraqabah di hadis yang ke-66. Dan ini hadis yang ke-7 nomor 66 ya. Hadis saya bacakan. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Jamaah kaum muslimin, hadis ini dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus yang semoga Allah meridainya. Dari Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsah, orang yang menahan diri dari hawa nafsunya. Orang yang menahan diri atau menahan hawa nafsunya tentunya untuk tidak berbuat buruk. Ini adalah orang yang cerdas, al-kayyis. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu kata Nabi, dia beramal terhadap amal apa saja untuk setelah kematiannya. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk apa-apa sesudah kematian. Wal ajizu, adapun orang yang lemah, ya orang yang lemah adalah yakni man atba'a nafsahu hawaha. Kata Nabi, orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya diikuti. Wa tamanna, lalu berangan-angan. Ya, mengikuti hawa nafsu tapi berangan-angan 'alallahi kepada Allah al-amaniyah. Ya, dengan angan-angan yang harapan yang sesungguhnya, berharap gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan. Ya. Syarah qauluhu al-kayyis. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ucapan beliau al-kayyisu, maknahu ar-rajul alladzi yaqtanimul fursa. Al-kayyisu, orang yang cerdas, maknanya adalah orang yang menggunakan kesempatan waktunya. Kesempatan waktu yang ada dia gunakan, ya. Wa yattakhidhu li nafsihi al-hitah, dan dia menjadikan untuk dirinya sebagai benteng. Benteng untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Hatta la tafuta alaihi al-ayyam wal layali fayadayyu. Yang sehingga tidak terlewati hari-hari dan malam-malam pada dirinya, lalu dia menyia-nyiakannya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang menggunakan kesempatan waktunya untuk kebaikan dan menjadikan dirinya ya benteng untuk tidak melakukan keburukan atau tidak terlewati
hari-hari, malam-malam yang dia lalui, lalu dia menyia-nyiakannya. Tidak demikian, itu orang yang cerdas. Kemudian wa qauluhu man dana nafsah, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu orang yang dia menahan diri dari hawa nafsunya, aiman hasabaha, dia adalah orang yang menahan dirinya, wa nadhara, dan dia melihat madza fa'ala minal ma'murat, apa yang dia lakukan dari perintah-perintah yang diperintahkan kepadanya. Wa madza taraka minal manhiyat, dan apa-apa yang dia harus tinggalkan dari larangan-larangan yang Allah larang. Hal qama bima umira bih, apakah dia menegakkan perintah tersebut atau apakah dia meninggalkan larangan tersebut. Ini penjelasan dari Syekh. Jadi orang yang menahan diri dari hawa nafsunya itu dia juga memperhatikan, melihat apa yang harus dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan dari perintah-perintah yang diperintahkan, dan apa yang telah dia tinggalkan dari larangan-larangan yang dia tinggalkan, yang harusnya dia tinggalkan. Apakah dia sudah melakukan perintah tersebut atau sudahkah dia meninggalkan apa yang dilarang kepadanya. Ini orang yang cerdas. Idza ra'a man min nafsihi, apabila ia melihat dari dirinya tafritan fil wajib. Orang yang cerdas apabila dia melihat dirinya banyak menyia-nyiakan, tafritan, banyak melalaikan fil wajib, di dalam perkara yang wajib, istadarakahu, maka dia memperbaikinya. Apabila dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya, merasa dirinya kurang, maka dia menggapainya, memperbaikinya. Idza amkana istadarakahu, apabila dia mampu maka dia mengejar, memperbaiki. Wa qama bihi, dan menunaikannya. Au badalahu, atau dia melakukan dengan yang lain, menggantinya dengan yang lain. Wa idza ra'a min nafsihi intihakan, dan apabila dia melihat dalam dirinya, ya dia misalnya melanggar limuharramin, terhadap hal yang diharamkan, maka aqla'a anhu, ia mencabut atau berhenti darinya. Berhenti darinya, wa nadama, dan dia menyesal, wa taba, lalu dia bertaubat, wastaghfara, dan dia kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Jadi orang yang cerdas itu orang yang muhasabah, menahan dirinya terhadap perbuatan yang buruk, dan dia melihat dirinya apakah dirinya ini melalaikan hal-hal yang diwajibkan kepadanya, maka lalu dia kalau mendapati demikian, dia memperbaikinya. Dia memperbaiki hal yang dia lalaikan dari kewajiban tersebut, atau dia lakukan dengan menggantikan dengan kewajiban yang lain. Atau apabila dia melihat dalam dirinya melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka orang yang cerdas dia berhenti. Oh, saya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka orang yang cerdas dia berhenti dari perbuatan haramnya tersebut. Kemudian dia wanadama, dia menyesal. Kenapa saya melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut? Wataba, lalu dia pun bertaubat kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Wastaghfara, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna dari al-kayyisu
mandana nafsah. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian ucapan Nabi SAW, orang yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia beramal untuk apa-apa yang setelah kematian. Maksudnya orang yang cerdas itu beramal dengan amal demi untuk setelah kematiannya. Dengan amal kebaikan tentunya untuk apa? Ba'dal maut, setelah kematiannya, setelah dia mati. Yakni amalun lil akhirah. Yakni amila lil akhirah, yakni dia beramal untuk akhirat. Dia beramal untuk akhirat. Li'anna ma ba'dal maut, karena apa saja yang akan terjadi setelah kematian, fa innahu minal akhirah, maka itu adalah bagian dari kehidupan akhirat. Wa hadza huwal haqqu wal hazm, dan itulah yang benar, dan dia mantap untuk melakukan amal tersebut demi setelah kematiannya, yakni negeri akhirat. Annal insan ya'malu lima ba'dal maut, bahwasanya manusia tersebut, seseorang itu dia beramal untuk apa-apa yang setelah kematiannya. Maksudnya beramal demi bekal untuk kematian, setelah kematian. Li'annahu fi hadhihi dunya, karena sesungguhnya dia di dalam kehidupan dunia ini ma rabiha mururan, maka mesti namanya kehidupan dunia itu akan dilewati. Kehidupan dunia ini akan kita lewati. Wal ma'alu huwa ma ba'dal maut, sedangkan tempat kembalinya manusia itu adalah yakni setelah kematiannya. Apa-apa yang setelah kematiannya. Fa idza farata, dan apabila dia menyia-nyiakan, melalaikan, wa madat alaihil ayyam, kemudian telah berlalu kepadanya hari-hari yang telah dia lalui, wa adha'aha, lalu dia menyia-nyiakannya hari-hari tersebut, fi ghairi ma yanfa'uhu, pada hal-hal yang bukan atau yang tidak memberi manfaat kepadanya, fil akhirah, di akhirat, falaisa bikayyisin, maka dia bukan orang yang cerdas. Ya, jadi kita fahami bahwa orang yang cerdas itu sadar betul bahwa dirinya tidak akan selamanya hidup menetap di dunia, tidak akan selamanya sehat, tidak akan selamanya muda, akan tetapi dia pasti suatu saat akan datang kepadanya masa lemah, yakni masa tua, bahkan akan datang kepadanya masa sakit-sakitan, atau bahkan yang terakhir datang kepadanya adalah di mana ajal menjemputnya. Oleh karena itu orang yang cerdas tidaklah berlalu dari dunia, dari hari-hari yang ada yang dia lewati, kecuali dia sadar betul bahwa setelah kematiannya harus ada bekal yang dia siapkan, yakni ketika dia di dunia, maka lalu dia beramal dengan amal kebaikan di dunia ini demi untuk setelah kematiannya. Apabila dia telah mendapati dirinya yakni kurang dalam beramal, banyak menyia-nyiakan waktu, banyak menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah pada hal-hal yang tidak membawa manfaat kepadanya, maka dia perbaiki. Namun tentu orang yang tidak demikian, maka dia bukan orang yang cerdas. Itu penjelasan Syekh, insyaallah. Kemudian al-qayyisu huwallazi ya'malu lima ba'dal maut. Kemudian orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kematiannya, untuk sesudah kematiannya.
Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang lemah sekalipun badannya besar, badannya kuat, kedudukannya kuat di dunia, ya, walaupun dunia dia miliki, akan tetapi kata Nabi, al-ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yakni orang yang mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Wasara lahtamu bi illa bi umuri dunya. Maka orang yang seperti ini tidak ada perhatian sama sekali terhadap negeri akhirat, terhadap apa-apa yang setelah kematiannya. Tidak ada perhatian sama sekali illa bi umuri dunya, kecuali pikirannya, perhatiannya, fokusnya, arah tujuannya adalah dunia. Dunia dan dunia. Fayattabi'u nafsahu, maka orang yang seperti ini mengikuti, yakni dirinya mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, yang sehingga dia fit tafrid dalam hal menyia-nyiakan atau bahkan meninggalkan fil awamiri, dalam hal-hal yang diperintahkan, bahkan wa fi'lin nawahi, bahkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang apa? Lemah. Orang yang lemah. Orang lemah dia mengikuti hawa nafsunya di dunia ini. Kesenangan di dunia ini yang dia sementara di dalamnya, maka dia ikuti. Dengan apa? Dengan menyia-nyiakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan dia tinggalkan. Yang diperintahkan oleh Allah dia tidak kerjakan. Sementara yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Kalau diperintah ditinggalkan, tidak mau. Kalau yang dilarang malah itu yang dikerjakan. Itu orang lemah. Orang yang lemah. Kemudian summa yatamanna 'ala Allahil amaniyah. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang tinggi. Apa angan-angan tingginya? Orangnya dia menyia-nyiakan hal yang diwajibkan, yang diperintahkan, melakukan hal-hal yang dilarang, tapi dia berangan-angan kalau Allah akan mengampuninya, kalau Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini angan-angan yang terlalu tinggi. Ya, fayaqul Allahu ghafurur rahim. Ah, tenanglah, kadran Allahku ghafur, Maha Pengampun. Kogon diampuni. Walaupun dosanya akeh, ya bener kalau bertaubat, kalau menyesali, kalau meminta ampun kepada Allah, kalau meninggalkan hal-hal yang dilarang, bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Rahim, Allah itu Maha Penyayang, ya, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Wa sawfa atubu ilallahi fil mustaqbal. Kemudian dia katakan, nanti saja saya taubatnya nanti, ya, nanti tahun depan. Taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala fil mustaqbal, di masa-masa yang akan datang. Wasaufa aslahu min hali, wasaufa aslaha min hali idza kaburat. Dan nanti saja, ya, saya akan perbaiki keadaan saya apabila sudah tua. Kan banyak orang berprinsip nanti sajalah sholatnya kalau sudah tua. Kalau sudah tukluk-tukluk, ya. Kalau sudah matanya tidak jelas, kalau sudah tubuhnya lemah, kalau sudah pendengarannya kurang, kalau pandangannya lemah, ya, baru dia butuhnya kepada Allah saat dia dalam keadaan seperti ini. Ini namanya angan-angan yang tinggi. Angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunda-nunda ketaatan kepada Allah, tapi bermaksiat kepada Allah tidak dia tunda, bahkan ia segerakan.
kemudian dia berharap bahwa nanti taubatnya ketika masa-masa yang akan datang atau di masa tuanya akan memperbaiki dirinya. Wa ma asbahahu minal amaniyil kadhibah, dan hal-hal yang serupa yang seperti tadi dari angan-angan dusta. Angan-angan dusta allati yamliha syaitan alaihi, yang mana syaitan menarik dia, yang menyesatkan dia. Farubbama yudrikuha, dan barangkali dia mendapatinya. Warubbama la yudrikuha, dan barangkali dia tidak mendapatinya. Maksudnya orang-orang yang berangan-angan seperti ini bisa jadi dia mendapati masa tuanya, ya dia taubat, melaksanakan kebaikan. Tapi bisa jadi dia tidak sampai hidupnya apa yang dia angan-angankan. Bahkan dia meninggal dalam keadaan seperti itu bersama angan-angannya. Meninggal bersama angan-angannya. Ini orang yang bodoh. Ini adalah orang yang bodoh. Jadi Masya Allah, apa yang disampaikan Nabi itu walaupun sedikit, tapi bahasanya luas. Kalau dikaji, ya orang yang cerdas seperti ini, orang yang lemah seperti ini. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa menggotong ini dan itu, bisa melawan ini dan itu. Orang yang kuat, ya orang yang kuat bukan seperti itu, ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahan marahnya ketika marahnya itu datang. Indal ghadab, ya. Maka fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini al-hathu 'ala intihazil furs, mengandung perintah dan anjuran kepada kita untuk menggunakan kesempatan waktu yang ada. Jadi jangan sampai, karena waktu ini nikmat yang besar, dan waktu adalah nikmat yang tidak akan pernah lagi kembali. Waktu adalah nikmat yang tidak akan pernah lagi kembali kepada kita. Walaupun 1 detik, 1 menit, 1 detik yang telah kita lewati tidak akan lagi pernah kembali kepada kita. Apalagi hari-hari, minggu-minggu, bulan dan tahun. Ya, hari telah berlalu, bulan telah berganti, tahun telah berganti. Itu sebenarnya mendekatkan diri kita kepada yakni negeri akhirat atau alam kubur. Maka demikian orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan waktunya untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi merupakan perintah untuk menggunakan waktu yang ada. Ya, karena kita beramal pasti butuh waktu, dan setiap orang yang beramal beriring dengan waktu. Seandainya nikmat waktu sudah tidak ada dari kita, maka kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita tidak bisa lagi untuk bertaubat kepada Allah. Kita tidak bisa lagi untuk menambah ketaatan kepada Allah. Kita tidak bisa lagi berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, bersilaturahmi, dan amal-amal soleh yang lainnya. Karena amal-amal tadi yang disebutkan itu butuh waktu. Maka sangat rugi kalau seseorang dalam beraktivitas di dunia ini, ya kalau menyia-nyiakan waktu, yang sehingga Allah bersumpah dalam surat Al-Asr dengan nama waktu. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu
benar-benar dalam kerugian, yakni manusia yang lalai dari nikmat waktu yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu ketika kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, kesempatan hidup, hendaklah kita isi dengan amal yang soleh, sehingga tidak satu pun waktu terlewati dari kita kecuali di sana ada catatan amal soleh kita. Jangan sampai sia-sia. Makanya di sini wa ala an la yudayyul insan, dan hendaklah manusia itu tidak menyia-nyiakan min waktihi, dari waktunya. Jangan sampai ada waktu kita lewati dengan sia-sia, apalagi dengan berbuat maksiat, berbuat dosa besar misalnya, ya, maka hendaklah seseorang tidak menyia-nyiakan waktunya, fursatan, sebagai kesempatan, illa fima yardallahu azza wajal, kecuali untuk apa-apa yang membuat Allah ridho. Kecuali apa-apa yang membuat Allah ridho, atau pada hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, wa an yada'al kasla wa tahawuna wa tamanna, dan hendaklah seseorang itu, ini kesimpulan dari hadis tadi dijelaskan oleh Syekh, ya, di samping manusia itu hendaklah dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, kecuali dia gunakan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah manusia meninggalkan malas. Meninggalkan malas. Malas ini bagian dari penyakit. Benar, malas itu penyakit. Malas sholat, penyakit. Malas ngaji, penyakit. Ngaji, malas. Hadir di pengajian, malas. Malas kerja, korban istri dan anak-anak. Harusnya istri dan anak-anak mendapatkan apa? Manfaat dari kita, karena kita malas kerja, istri dan anak-anak terlantar kelaparan. Ya, jangan, tidak boleh malas. Oleh karena itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Sampai Nabi berdoa berlindung kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kasal, dari sifat malas. Kerja turu bae, ya, kongkon kerja turu bae. Ya, kalau orang malas tidak mau kerja, kadang-kadang gampang marah. Kenapa sih? Bangun tidur kan lapar, ya, marah-marah, gampang marahnya. Tapi orang yang dia tidak malas, Masya Allah, sehat. Apapun pekerjaannya, yang penting halal. Sedikit banyak, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting halal. Jadi, dalam hadis ini, hendaklah seseorang meninggalkan sifat malas. Wattahawun, juga meninggalkan sifat meremehkan. Meremehkan untuk tidak beramal soleh, meremehkan hal-hal yang diwajibkan, menyia-nyiakan hal-hal yang diwajibkan kepadanya, ya. Watamanna, kemudian berangan-angan. Orang tidak mau beramal, tapi dia berangan-angan ingin masuk surga. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Fa inna tamanna la yufidu syai'an, karena sesungguhnya tamanni atau berangan-angan la yufidu syai'an, tidak berfaedah sedikit pun. Orang yang berangan-angan sama dengan begini, orang berangan-angan, ya Allah karuniakan saya anak keturunan, tapi dia tidak mau nikah misalnya. Ini namanya angan-angan. Ya Allah berilah saya kekayaan, tapi dia tidak mau berusaha. Walaupun dia berdoa, tidak berusaha. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Tapi dia tidak mau beribadah, beramal, tidak mau bertaubat. Ini namanya, apa namanya? Berangan-angan. Berangan-angan itu la yufidu syai'an,
tidak berfaedah sama sekali. Kama qala Hasan Al-Basri, sebagaimana ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, yang namanya iman itu bukan sekedar berangan-angan atau dengan berangan-angan. Iman itu bukan dengan angan-angan. Wala bitahalli, dan juga iman itu bukan dengan berhias diri. Tampangnya saja pakai jubah misal, ya udeng-udeng misalnya, dengan tahalli, berhias. Walakinnal imana, akan tetapi yang namanya iman, kata Hasan Al-Basri, ma waqara fil qalbi, apa yang mengakar, kokoh, kuat, menetap di dalam hati, wasadaqathu al-a'mal, dan pembenarannya adalah dengan amal. Jadi bukan hanya angan-angan saja, bukan hanya berhias diri saja. Yang namanya iman itu mantap dalam hati, kemudian diamalkan. Oleh karena itu, illalladzina amanu, beriman dalam hati, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Maka fa'alaina ayyuhal ikhwah, maka wajib bagi kita ayyuhal ikhwah an nantahizal fursah, menggunakan kesempatan waktu yang ada ini, fi kulli ma yuqarribu ilallah, pada semua hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, min fi'lil awamir, baik berbuat apa yang Allah perintahkan, wajtinabin nawahi, dan dengan cara meninggalkan apa yang Allah larang, hatta idza qadimna 'ala Allah, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah, kunna ala akmal, kita dalam keadaan sempurna, ma yakunu min hal, kita dalam keadaan sempurna ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yu'inana wa iyyakum ala dzikrihi ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih. Kemudian Syekh menutup ya syarah hadis ini, kita meminta kepada Allah agar Allah menolong kita dan kalian semua untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah, dan agar Allah menolong kita untuk ya supaya kita beribadah kepadanya dengan baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Karena isya kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.